Hai teman-teman, ketemu lagi bareng sama Evan di sini. Kalau gue udah bikin video kayak gini, berarti gue bakal cerita lagi sama kalian. Masih dengan tema yang sama seperti video sebelumnya. Kali ini temanya masih horor, semi thriller juga. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, gue pengen lo semua untuk tekan tombol like dan juga subscribe di video ini. Dan nanti di ending video gue mau lo semua tulis komentar tentang video gue hari ini, ataupun kalian pengen gue bawain cerita apa nantinya. So tanpa berlama-lama, ini dia cerita hari ini. Bell Farm, salah satu kisah hantu paling terkenal di Amerika Serikat sepanjang masa. Kisah ini adalah tentang seorang penyihir yang menghantui sebuah rumah keluarga petani pemilik perkebunan kapas di Clarksville, Tennessee pada awal abad ke-19. Sebenarnya lebih tepatnya ia bukan seorang penyihir ya, tapi lebih tepatnya disebut hantu atau roh jahat. Awalnya John Bell lahir di Edgecombe County, Carolina Utara. Masa mudanya Bell berkarir sebagai pembuat gentong. Setelah bertahun-tahun kemudian, dia mengejar karir di bidang pertanian. Bell menikahi Lucy Williams pada tahun 1782. Pada saat itu, Lucy berusia 12 tahun dan Bell berusia 32 tahun. Mereka memiliki jarak umur 20 tahun. Keluarga muda itu menetap di pertanian yang telah dia beli sebelumnya. Selama 8 tahun mereka menetap di pertanian itu, mereka mengalami kemajuan dalam hidup mereka. Perkebunan mereka termasuk perkebunan paling sukses di daerah tersebut. Pada musim dingin tahun 1804 hingga 1805, Bell dan keluarganya memulai mencari suatu tempat yang baru yang ingin mereka tinggali. Perjalanan melintasi pegunungan berbahaya di Carolina Utara dan Tennessee Timur pun mereka jalani, yang akhirnya membawa mereka ke daerah yang disebut sebagai Sungai Merah. Bell bersama istri dan keenam anaknya menetap di sepanjang Sungai Merah itu, di daerah yang sekarang disebut Kota Adams, Tennessee, Amerika Serikat. Di daerah itu, John membeli sebuah perkebunan dari seorang wanita tua. Berawal dari perkebunan itu, kemudian Bell menjadi petani yang sukses dan menjadi terkenal di tempat tinggal barunya. Keluarga itu memiliki sawah dan tanah yang luas. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Bell Farms. Selama 17 tahun tinggal di daerah itu, mereka hidup berbahagia dan makmur. Dan setelah 17 tahun tinggal di lokasi tersebut, keluarga Bell mulai mengalami hal mistis. Jadi dulu ceritanya, John Bell membeli tanah perkebunan itu dari seorang wanita tua bernama Kate Betts. Wanita tua ini memberitahu kepada siapa saja yang ditemuinya di daerah itu bahwa dia telah ditipu oleh John Bell. Namun tidak ada orang yang percaya dan menganggapnya sebagai ocehan orang tua yang udah pikun. Akibatnya, Kate Betts bersumpah akan membalas John Bell meski harus bangkit dari kubur. Kate lalu meninggal pada tahun 1817. Semenjak itu, keluarga Bell mulai mengalami teror. Kisah ini dimulai pada suatu hari ketika John Bell menginspeksi kebun jagungnya. Dia melihat seekor burung besar yang menakutkan bertengger di pinggir jendela dan menatapnya. Segera John menembak burung itu, namun tembakannya meleset dan burung itu pun terbang menjauh. Selang beberapa hari kemudian, John melihat seekor makhluk seperti anjing yang menggonggong di ladang jagung. Sekali lagi dia berusaha menembaknya, tapi kali ini makhluk itu lenyap di depan matanya. Anak-anak Bell juga mulai melihat hal-hal yang aneh. Mereka sering kali melihat binatang aneh di hutan yang mengelilingi pertanian mereka. Kadang-kadang mereka juga melihat seorang nenek tua misterius yang berjalan-jalan di tengah kebun bunga anggrek mereka. Putrinya Betsy pun pernah melihat seorang gadis berbaju hijau berayun-ayun di dahan pohon ek. Tak hanya keluarganya, orang-orang yang bahkan bekerja dan sekedar berkunjung ke rumah keluarga itu juga ikut diganggu. Seorang budak bernama Dean yang bekerja pada keluarga Bell suatu malam mengunjungi istrinya. Namun sepanjang perjalanan Dean dari rumah Bell, dia diikuti oleh seekor anjing hitam besar. Masyarakat ikut dibuat gusar oleh kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar perkebunan Bell tersebut. Kemudian lambat laun aktivitas mistis pun pindah ke rumah Bell yang sebelumnya masih di lingkungannya ya. Akhirnya pindah ke dalam rumah. Mulai muncul bunyi ketuk dan deritan seakan-akan seekor binatang berusaha masuk ke dalam rumah mereka. Namun ketika keluarga Bell berusaha mencari hewan itu, mereka nggak nemuin apa-apa coy. Tampaknya hewan itu menemukan pintu masuk sebab bunyi-bunyi itu kemudian berpindah ke dalam rumah. Mereka juga sering mendengar ketukan di sepanjang pintu dan dinding. Mereka juga mendengar seperti suara yang menggaruk-garuk di tempat tidur. Bahkan John Bell mulai mengalami kelumpuhan di mulutnya. Gangguan dari makhluk itu semakin nyata ketika spray ditarik dari tempat tidur saat anak-anak John sedang tidur. Entitas itu juga menarik rambut dan mencakar anak-anak John. Yang paling tersiksa adalah Betsy. Betsy ditampar, dijepit, dan ditusuk dengan peniti. Kejadian ini lebih mirip dengan kehadiran setan ketimbang suasana yang mencekam. Ketika berita ini menyebar luas, tidak seorang pun memahami mengapa kekuatan
kekuatan jahat mengganggu keluarga yang begitu tekun beribadah ini. Di antara mereka yang ingin membantu keluarga malang itu adalah Jenderal Andrew Jackson. Andrew Jackson ini adalah seorang pengacara, tentara, dan negarawan Amerika yang nantinya akan menjabat sebagai Presiden ke-7 Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1837. Ketika mendengar bagaimana makhluk itu menghantui keluarga Bell, dia memutuskan mengunjungi John Bell yang kebetulan merupakan teman lamanya. Ketika Andrew Jackson memasuki perkebunan itu, keretanya berhenti. Kuda-kuda yang menarik kereta itu tidak mau bergerak meski telah berkali-kali dipukul oleh kusir. Meskipun dipaksa, kuda-kuda itu tidak mau bergerak seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka untuk bergerak maju. Ketika muncul suara dari kegelapan yang berseru, "Ayo maju, Jenderal tua," tiba-tiba kuda-kuda itu mulai bergerak. Hal ini menambah keyakinan Jackson bahwa memang benar ada makhluk menakutkan yang tinggal di lahan pertanian Bell. Meski demikian, keinginan keras Jackson untuk menginap di rumah Bell dan keingintahuannya yang tinggi tidak berkurang. Dia dan beserta seluruh rombongannya akhirnya menginap semalam di rumah Bell. Pada malam itu, Betsy Bell, anak perempuan John, berteriak sepanjang malam karena terus dicubit dan ditampar oleh hantu tersebut. Selimut keluarga Jackson langsung dirobek ketika mau dipakai. Seluruh keluarganya mengalami hal yang serupa, yakni dicubit, ditampar, dan disundut hantu itu sepanjang malam. Menjelang pagi, seluruh rombongan langsung bersiap-siap untuk meninggalkan rumah tersebut. Gak lama kemudian, setelah Jackson meninggalkan rumah, kegiatan supranatural di rumah Bell semakin hebat. Kehebohan itu semakin memuncak dan ketukan serta goyangan pintu semakin hebat hingga kaca jendela pecah dan dinding bergetar. Atap rumah mereka seperti dilempari batu, namun ketika diperiksa tidak ada apa-apa yang tampak. Keluarga itu bahkan mendengar bunyi rantai yang berat namun gak tampak, dan rantai tersebut seperti diseret di sepanjang lantai kayu. Anak-anak Bells pun sering berlari ketakutan dari tempat tidur mereka karena mendengar suara-suara yang mengerikan. Suatu malam, rambut Richard Bell tiba-tiba dijambak dengan tangan yang tak kelihatan dan ditarik sedemikian kerasnya hingga terbangun dari tempat tidurnya. Bentuk penyerangan menjadi hal biasa di rumah Bell dan seringkali Betsy yang menjadi korbannya. Pada suatu ketika, tetangga Bells yang bernama Jim Jones, seorang pengusir setan, mendengar berita tersebut. Dia kemudian mengunjungi rumah Bell dan menawarkan bantuannya. Setelah melakukan pengusiran setan, keadaan mulai kembali normal, namun keadaan itu hanya bertahan sejenak. Enggak lama kemudian, gangguan mistis itu kembali dengan gangguan yang lebih menyeramkan lagi. Kasian banget nih keluarga Bells. Dan sekali lagi, sasarannya itu anak-anak, terutama pada Betsy. Rambut Betsy sering dijambak, bahkan pipinya ditampar sampai berdarah. Dengan rasa putus asa, John dan istrinya memutuskan untuk mengirim gadis kecil itu ke rumah tetangga mereka. Jadi si Betsy ini diungsikan. Namun tetap saja, roh itu terus mengikutinya dan menyerangnya. Gak lama kemudian, kesehatan anak perempuan itu menurun akibat penyiksaan yang dialaminya. Setelah berbulan-bulan, Betsy semakin lama semakin lemah, sering pingsan dan sulit bernafas akibat selalu merasa cemas. Di saat itulah, roh itu mulai berbicara dan suaranya terdengar oleh seluruh anggota keluarga itu dengan jelas dan rinci. Hasrat roh itu untuk berbicara semakin jelas dengan bergantinya hari dan mulai mengutip ayat-ayat dari Alkitab atau melontarkan ancaman yang menakutkan. Seringkali, roh itu terdengar tertawa terbahak-bahak melihat tindakannya sendiri. William Porter, seorang tetangga lain, mencoba membantu keluarga itu. Porter pun bermalam di rumah itu. Ketika Porter tertidur, selimutnya tiba-tiba ditarik dari badannya dan berubah menjadi bola selimut. Pria itu langsung terbangun dan mencoba menarik bola selimut itu serta mencampakkannya ke tempat perapian. Namun ketika Porter berusaha meraih selimut tersebut, selimut itu justru terasa berat. Kemudian muncul bau busuk yang menyengat di udara sehingga dia terpaksa keluar ruangan. Sekembalinya beberapa menit kemudian, ruangan itu telah kembali normal. Jadi yang dialami oleh keluarga Bells ini mirip-mirip dengan film Paranormal Activity. Para pelayan Bell juga merasakan serangan hantu jahat itu secara berkala. Namun anehnya, roh itu nggak selalu bersikap jahat kepada semua orang. Hantu itu tidak pernah melukai Lucy, istri Bell. Roh itu kadang-kadang bernyanyi untuknya atau membantunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Fokus utama serangan roh jahat itu tetap kepada Betsy dan John. Ya, sepertinya hantu itu merasa iri dengan Betsy dan ingin menghancurkan hidupnya. Betsy lalu tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan jatuh cinta pada seorang guru sekolah tampan bernama Joshua Gardner. Meski pasangan itu sudah direstui oleh kedua pihak keluarga, lalu ketika pertunangan itu diumumkan, hantu itu gak seneng dengan peristiwa bahagia tersebut. Lalu dia mengingatkan Betsy,
Jika sampai Betsy menikahi Josh Gardner, dia nggak akan pernah tenang dan akan selalu dicubit dan ditampar sampai berdarah. Karena ketakutan, Betsy pun akhirnya memutuskan pertunangannya. Si Betsy sampai nggak jadi nikah hanya gara-gara hantu ini. Hantu itu juga berupaya menghancurkan John. Lidah John Bell seringkali menebal dan membengkak sehingga susah makan atau berbicara. Kadang-kadang berlangsung selama berjam-jam dan muncul getaran tak terkendali di wajahnya. Terkadang getaran itu begitu kuat sehingga memaksanya tetap di tempat tidur selama berhari-hari. Setelah pulih, dia coba berjalan-jalan di sekeliling kebunnya. Saat itulah sang hantu mulai mengamuk dan menyerang dirinya, melepas sepatunya lalu meninjunya hingga terjatuh di lantai, hingga John memerlukan perawatan dokter. Dokter memberikan obat gosok dan meninggalkannya. Sementara John mau beristirahat dan tidur, John tiba-tiba sakit keras. Ketika dokter itu kembali, dia mencari botol obat yang diberikan kepada John. Namun botol itu hilang dan di tempat itu terdapat cairan kental berwarna hitam yang kemudian dianalisis. Ketika cairan itu diperiksa, tiba-tiba hantu itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa dia yang meletakkan cairan itu di situ. Lalu pada tanggal 19 Desember 1820, John mengalami kejang yang sangat hebat dan hampir koma. Keluarga pun menyadari bahwa sepertinya akhir hidup John akan segera tiba. Ketika mereka berdiri di sekeliling tempat tidur John, hantu itu berbisik dan mengatakan, Jack Bell tua tidak akan pernah bangun lagi dari tempat tidurnya. Keesokan harinya, John meninggal di tempat tidurnya. Namun, hantu itu masih saja belum mau meninggalkan mereka. Tampaknya dia terus mengutuk dan menyanyikan lagu-lagu sedih selama pemakaman John. Meski demikian, yang mengherankan setelah John meninggal dan masa depan Betsy hancur lebur, hantu itu mengumumkan kepada keluarga itu bahwa dia berniat hengkang, tetapi akan kembali lagi dalam waktu 7 tahun. Seperti yang dijanjikannya, dia kembali pada tahun 1828 dan membuat heboh seperti sebelumnya, namun gak terjadi peristiwa yang besar, mungkin karena hanya Lucy dan 2 putranya yang tinggal di rumah tersebut. Hantu itu belum merasa tamat dengan keluarga Bell dan dia berjanji akan kembali lagi dalam 107 tahun, kurang lebih di seputar tahun 1935 untuk mengganggu keturunan keluarga Bell. Dan saat ini, rumah Bell tanpa penghuni masih berdiri kokoh di kota Adams. Kalian bisa cari di YouTube. Ada beberapa YouTuber yang udah mencoba untuk mereview rumah tersebut, namun kayaknya dilarang. Dan rumah itu kosong dan menjadi legenda sebagai rumah penyihir di kota Adams. So guys, kita udah sampai di ending cerita. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan gue pengen lu semua komen buat kasih masukan pengennya cerita apa yang gue bawain selanjutnya. So thank you guys, see you in the next video. Jangan lupa jaga kesehatan, stay healthy, dan jauhi kerumunan. Bye.